Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Motor seorang ibu dicuri saat asik arisan. Kawanan pelaku pencurian sepeda motor alias curanmor kembali beraksi di Bandar Lampung. Motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BE2988ABT milik Nur berusia 47 tahun warga Kedamaian Bandar Lampung hilang di gondol maling pada Senin 28 Maret 2022 siang. Saat itu korban sedang menghadiri acara arisan di Jalan Haji Syarif, Kalibau Kancana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Ana, pemilik rumah tempat digelarnya arisan, mengungkapkan motor korban diperkirakan hilang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu di rumahnya ada sekitar 10 sepeda motor. Menurutnya motor korban berada paling ujung dekat pinggir jalan. Ana mengatakan tak ada yang mengetahui kedatangan pelaku. Pasalnya saat itu peserta arisan berada di dalam rumah. Korban baru menyadari kehilangan motor ketika hendak pulang. Ana menjelaskan dari rekaman CCTV tersebut, pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Kedua pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Tiba di lokasi kejadian, salah satu pelaku turun dan mendekati motor korban. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Namun, ia belum mengetahui apakah laporan tersebut sudah diterima oleh polisi. Ana menambahkan di sekitar tempat tinggalnya memang kerap terjadi aksi pencurian sepeda motor. Ada juga beberapa warga yang menjadi korban pencurian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum memonitor laporan tersebut. Namun Devi segera mengecek laporan korban. Devi menyatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan pasca menerima laporan korban. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan korban, termasuk mengumpulkan petunjuk di TKP dan mengamankan CCTV untuk identifikasi pelaku. Berita selanjutnya yakni kabar gembira kelahiran badak Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Kabar gembira bagi masyarakat Lampung dan juga Indonesia. Badak Sumatera bernama Rosa berhasil melahirkan anak dengan selamat di Suakarino, Sumatera, Taman Nasional Waikambas pada Kamis 24 Maret pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan kelahiran anak badak ini merupakan kabar gembira bagi pemerintah Indonesia. Karena pemerintah bersama mitra kerja tengah berupaya untuk meningkatkan populasi badak Sumatera. Untuk diketahui badak Sumatera saat ini statusnya sangat kritis terancam punah. Menurut Uni Internasional Unit Konservasi Alam, menurut berbagai informasi ilmiah jumlah badak Sumatera di Indonesia secara total saat ini tidak lebih dari 80 ekor, baik di dalam suaka maupun di habitat alaminya. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK Wiratno mengatakan, kelahiran anak badak Rosa ini menambah jumlah badak yang berada di dalam SRSTNWK menjadi 8 ekor. Sementara Ketua Tim Dokter Hewan SRSTNWK, Dr. Hewan Zulfi Arsan mengatakan, Rosa menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Proses kelahiran berlangsung selama hampir 3 jam sampai dengan bayi badak lahir. Seluruh proses persalinan serta kesehatan induk dan anak pasca kelahiran diawasi oleh tim dokter hewan SRSTNWK dari Yayasan Badak Indonesia. Dalam membantu persalinan Rosa hingga penanganan pasca persalinan, tim dokter hewan SRSTNWK dibantu oleh para perawat satwa. Pihak Taman Safari Indonesia juga terlibat dalam tim tindakan siaga dalam persalinan dan perawatan pasca persalinan Rosa. Berikut wawancara dengan pihak terkait.
ada bantuan teknologi atau yang lain-lain ya, atau bagaimana Pak? Karena hal tersebut sehingganya ada sesuatu perlakuan yang lebih Yang sedikit khusus. diberikan khusus, karena tadi yang disebutkan bahwa agak susah untuk bisa mencocokkan antara kesiapan antara betina dan jantan, sehingga di dalam pengolahan SRS dibuatlah suatu pola semi in situ. Jadi ada suatu perlakuan khusus supaya bisa dibantu dalam proses pengembangbiakannya. Berarti nggak alami sepenuhnya begitu juga ya? Ada saatnya dialami, kalau sudah pas waktunya, ada saatnya memang harus perlu bantuan untuk bisa Bantuan ya. bantuan supaya bisa berbreeding ataupun melakukan perkawinan. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih tentang yang lebih lah, saya pengen tanya tentang bagaimana sih suka dukanya nih. Berita selanjutnya, revitalisasi JPO masih berharap pada pihak advertiser. Revitalisasi jembatan penyeberangan orang atau JPO di Bandar Lampung masih berharap pada kepekaan pihak advertiser. Sebab kepemilikan dan pengelolaan sarana penyeberangan umum itu masih menjadi wewenang pemilik advertising. Secara keseluruhan ada 8 JPO yang ada di Bandar Lampung. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengatakan peranan pihaknya sebatas untuk mengkaji keefektifan titik-titik penempatan JPO bagi pejalan kaki. Padahal kondisi JPO di Bandar Lampung kini banyak yang sudah rusak. Kondisinya kusam, berkarat, catnya terkelupas dan kropos. Beberapa tapakan kaki pun terlihat berlubang dan menganga. Selain itu, adanya bekas vandalisme di beberapa JPO di Bandar Lampung. Kondisi tersebut makin memperparah kesan kumuh di sana. Jejak vandalisme yang didapatkan ada yang menggunakan media banner dan ada yang langsung di dinding JPO. Bahkan beberapa bentuk vandalisme terkesan pribadi karena berbentuk pernyataan kasih sayang kepada pasangan. Keadaan tersebut membuat sejumlah pejalan kaki enggan untuk menggunakannya. Terkait hal ini, Sokrat mengaku pihaknya sudah menyampaikan ke pihak advertiser untuk merevitalisasi kembali. Berita selanjutnya, pasca longsor lahan perumahan di Pesawaran disegel. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona menyegel sementara lahan milik pengembang perumahan Bengkel Properti pada Senin 28 Maret 2022. Penyegalan itu merupakan buntut dari peristiwa tanah longsor yang menutup jalan lintas di Desa Hurun Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Seperti diketahui pada Minggu 27 Maret 2022 sore, terjadi tanah longsor di Desa Hurun dekat Pantai Mutun yang menutupi jalan lintas. Longsoran tersebut berasal dari bukit di sisi kiri jalan. Lahan tersebut sedang dalam proses pembangunan perumahan dari Bengkel Properti. Karena curah hujan yang tinggi, tanah dari tebing longsor menutupi badan jalan. Akibat longsor tersebut, jalanan menjadi macet. Pemerintah daerah bersama dengan aparat kepolisian harus turun membersihkan material longsor menggunakan alat berat dan mobil damkar sejak Minggu malam. Pada Senin pagi, Bupati Dendi bersama dengan pihak BPBD Pesawaran, Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran meninjau lokasi longsor. Dalam tinjauan itu, Bupati memberi sanksi tegas kepada pemilik lahan. Selain penutupan sementara, pemilik lahan diminta untuk mengurus sejumlah perizinan. Kedua, kata Dendi, pengembang diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan keadaan lahan seperti semula dan membersihkan sisa-sisa material akibat longsoran. Pengembang harus segera berkoordinasi dengan Pemda terkait perencanaan pembangunan perumahan di sana. Kapolsek Padang Cermin Ibtu Apri Sampanuju mengatakan, pembersihan tanah longsor dilakukan sejak tengah malam kemarin ketika arus kendaraan mulai sepi. Menurutnya longsor yang terjadi sekitar pukul 17.30 itu sempat menimbulkan kemacetan. Ia mengatakan arus lalu lintas penghubung Pesawaran Bandar Lampung tidak putus saat itu. Hanya saja pengguna jalan harus berhati-hati saat melintas sehingga menyebabkan tumpukan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa longsor ini. Lokasi sudah disegel sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Pihaknya akan terus melakukan monitoring di lokasi tersebut. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung pastikan persediaan bahan pokok terpenuhi selama Ramadan. Pemerintah Provinsi Bandar Lampung memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis terpenuhi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahan pangan pokok strategis itu mulai dari beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, hingga kedelai. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah persiapan menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang dipimpin langsung Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Ballroom Hotel Novotel Kota Bandar Lampung pada Senin 28 Maret 2022. Selain itu, kata Arinal, pemerintah juga akan kembali melakukan operasi dengan menggelar pasar murah sebagai upaya tindak lanjut. Termasuk terkait persoalan ketersediaan minyak goreng, Lampung sebagai penghasil CPO harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai produksi padi atau beras, kebutuhan masyarakat sebanyak 1,2 juta ton, hal ini bisa dipenuhi dan diharapkan memenuhi pasar luar Lampung. Masyarakat juga dimintanya untuk bersikap bijak dan rasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri. Berita selanjutnya, harga daging sapi di Pringsewu capai Rp140.000. Harga daging sapi hingga ayam di Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2022. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Pringsewu Reka Pahlevi mengatakan, kenaikan itu terpantau di sejumlah pasar. Ia mengungkapkan daging ayam boiler naik dari harga Rp27.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi naik dari harga sebelumnya yakni Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Ditambahkan Reka, kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Sementara stok kebutuhan bahan pokok cukup aman. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutia.